Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Tabipun. Iya, Pun. Oke, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Robi siroli sodri wa yassiri amri walau datang bilisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, hari Kamis 30 Mei 2024, saya selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanggamus. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa berkumpul di kampus hijau SMP Negeri 1 Bandar Negeri Sembong yang menurut saya sangat membuat saya jadi merasa segar banget ya, pemandangannya indah banget. Tadi perjalanan saya dari Pulau Panggung, saya merasa senang banget dan tak lupa sholawat serta salam saya aturkan ke baginda Rasulullah SAW yang mana kita di sini semoga mendapatkan syafaatnya sampai di yaumul akhir nanti. Langsung saja ya Bapak Ibu hebat dari SMP Negeri Bandar Negeri Sembong. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eka Anggerini, biasa dipanggil Bu Anggi atau Miss Anggi. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Gunung Alit, mengajar pelajaran bahasa Inggris kebetulan. Dan saya alhamdulillah diamanahi menjadi pengajar praktik buat Bu Dwi Merendra SPD yang juga mengajar di sini. Terima kasih kepada Pak Herzajani SPD MPD yang telah memberikan waktunya untuk kita bersama-sama berdiskusi. Dan hari ini kita akan melakukan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan dari teman kita, guru hebat, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, saya akan memberikan tujuan dan tema kita hari ini berkumpul di sini. Semoga bermanfaat, mendiskusikan cita-cita, visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Kebetulan saya akan menjadi moderator dari Bu Dwi, selaku juga menjadi observator beliau. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, sambutan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Negeri Sembong. Yang ketiga, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang kelima, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir, penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya dengan baik sampai dia kiamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya guru penggerak ini sebagai buktinya ada guru-guru di sini. Saya mendorong, ya, menyuruh mereka untuk mengikuti guru penggerak ini. Dan alhamdulillah tahun ini yang sudah minta persetujuan saya adalah Ibu Nelly. Beliau diterima sebagai guru penggerak angkatan berapa Bu? Calon ya? Ya. Kenapa? Karena kita sebagai guru harus terus-menerus meningkatkan kualitas kita atau profesionalisme kita. Dan ini dikehendaki oleh agama kita, bahwa kita itu disuruh oleh Rasulullah untuk menjadi ahlinya. Kata Rasulullah, kalau urusan itu sudah dipegang oleh bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, kalau saya Bu, saya concern betul mendorong bapak-bapak dan ibu-ibu di sini untuk meningkatkan kemampuannya, termasuk tugas-tugasnya. Nggak boleh dikerjakan orang lain. Ya Bu, ngerti ya? Saya suruh buat RPP sendiri, buat semampunya aja. Jangan pernah diberikan sama orang lain. Karena saya ingin guru-guru saya di sini nanti menjadi guru-guru yang hebat, kata Ibu tadi. Salah satu cirinya guru hebat kalau menurut saya rajin, itu pertama. Yang kedua, dapat mengurus dirinya sendiri.
guru mandiri. Nah, jadi kegiatan ini saya sangat senang ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi kegiatan seperti ini dalam rangka meningkatkan kinerja guru. Sehingga kalau gurunya hebat, ya insya Allah muridnya juga hebat. Kalau gurunya loyo, berarti muridnya loyo juga enggak? Nah itu saja ya, jadi mari kita ikuti kegiatan ini. Dan sekali lagi saya mohon kepada guru-guru BNS 1, ayo ikuti program pemerintah tentang guru penggerak ini dalam rangka meningkatkan kualitas kita sendiri. Kualitas kita sendiri. Nah kebanyakan kita sekarang ini kan gini, kalau sudah jadi guru berhenti belajar. Gak mau lagi kita baca-baca psikologi pendidikan, psikologi anak, gak mau lagi kan? Kita menganggap sudah selesai, padahal belum. Kita harus banyak baca lagi. Kalau ngobrol, sekali-kali ngobrol tentang anak-anak kita. Seperti itu. Saya ingin guru-guru BNS ini nanti menjadi guru-guru yang bisa diandalkan, yang disebut tadi oleh Ibu Anggi, guru-guru hebat. Ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Haji Herzani SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Negeri Semong, kepada Ibu Munarni SPD selaku Wakil dan Bendahara SMP Negeri 1 Bandar Negeri Semong, dan tak lupa pula kepada Dewan Guru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, serta siswa-siswi Ibu yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita masih dapat berkumpul dalam diskusi visi guru penggerak atau diskusi prakarsa perubahan visi sekolah. Sholawat berserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Jangan tegang-tegang ya Pak, jadi duinya ikut tegang. Sebelum memasuki diskusi ini, Dwi kasih pantun dulu ya Pak. Kalau Dwi berpantun bisa balas cakep. Boleh seko, boleh cakep. Pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati gua. Sebelum diskusi ini dibuka, mari awali dengan berdoa. Boleh Bapak Ibu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Merendra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanggamus, dan Miss Eka Anggiarini selaku PP atau pengajar praktik CGP angkatan 10. Kesepakatan kelas diskusi kita yang pertama ada gambar apa Bu? Gambar orang duduk atau nah tapi ada bentuk kepala berbunga ya atau penuh dengan bunga. Intinya Bapak atau Ibu di acara diskusi ini hilangkan pikiran yang ada di luar. Yang ibu-ibu pikirannya nyuci atau cuciannya banyak, terus belum ngantar anak, fokus dulu ke diskusi kami. Setuju Bapak Ibu?
Setuju. Yang kedua ada aktif. Diharapkan Bapak Ibu aktif dalam proses diskusi ini. Terus yang ketiga, gambar apa Bapak Ibu? Ide, boleh. Ide ya, artinya peserta diskusi diharapkan berpikir kritis atas pendapat atau pertanyaan nanti. Terus ada emot senyum, artinya peserta diskusi diwajibkan melakukan diskusi dengan keadaan gembira dan senang. Setuju ya Bapak ya? Terus yang terakhir ada percaya diri atau semangat, artinya Bapak Ibu harus percaya diri dengan pendapatnya nanti pada proses diskusi yang akan berlangsung. Bisa dilanjut ya. Tujuan diskusi yang pertama yaitu setelah merumuskan kalimat rumpang, selanjutnya menganalisis visi sekolah. Tujuan kedua, setelah menganalisis visi sekolah, mari bersama-sama menyusun visi sekolah. Dan yang ketiga, setelah menyusun visi sekolah, kita mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Dan yang keempat, setelah mengidentifikasi visi, kita mampu membuat prakarsa perubahan. Itu tujuan diskusi hari ini. Sebelum masuk ke inti tujuan atau kalimat rumpang, Bapak Ibu diperkenankan melihat video yang saya tayangkan. Setelah video yang saya tayangkan ini selesai, Bapak Ibu boleh memaknai apa isi dalam video tersebut. Baik, sudah ditontonnya Bapak Ibu. Tidak lucu ya Bapak? Dalam video tadi, adakah
yang ingin bercerita atau berdiskusi bersama, apa sih makna yang terdapat dalam video barusan atau tersebut? Ada Bapak Ibu yang ingin meluangkan ide atau pendapatnya? Dari video yang saya tonton barusan, bahwa dari video itu menunjukkan bahwa untuk menggapai sesuatu kita harus berusaha dan bahkan kita gagal berkali-kali. Mungkin itu makna yang saya ambil dari video itu, bahwa harus kerja keras dan usaha terus sampai berhasil gitu. Kasih tepuk ya tangan Ibu. Oke. Ada lagi makna yang terkandung, boleh Bu? Perkenalkan, saya Ibu Ferti. Jadi berdasarkan video yang ditayangkan, saya mendapatkan makna bahwa jika seseorang punya tujuan itu harus memiliki cara yang tepat untuk mencapainya. Jadi tadi si beruang apa sampai namanya nggak tahu, sudah berbagai cara dengan menggebu-gebunya, tapi nggak ada yang tepat, malah ujungnya ketika berada di ending gagal juga. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, perkenalkan nama saya Irawan. Mungkin tadi itu kayaknya ada lanjutan videonya gitu. Saya yakin pasti selamat lagi. Mungkin yang menyambung melengkapi dari rekan-rekan tadi yang sudah menjawab. Ya memang jika kita sudah memiliki suatu tujuan, suatu keinginan, harus dipersiapkan secara matang. Karena saya lihat tadi di video awal, Bernard itu sebenarnya sudah akan menyiapkan barang-barang bawaannya, tapi teralihkan melihat suatu gambaran dan tiba-tiba langsung pengen. Dan itu ya benar tadi tergesa-gesa dan bergebu-gebu. Ya walaupun memang setiap tujuan memiliki manfaat dan setiap ada usaha pasti ada jalan seperti itu ya. Dan mungkin nanti kayaknya harus lebih panjang lagi videonya Bu, biar lebih seru lagi. Pasti ada kelanjutannya itu saya. Oke, terima kasih Bu, mungkin itu aja. Baik, hebat sekali ya Pak ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa ilustrasi video Bernard tadi yaitu satu, tidak pantang menyerah ya Pak ya. Terus setiap ada tujuan perlu ada peralatan atau persiapan. Ya benar. Sama nggak Pak dengan visi sekolah kita? Perlu ada peralatan yang tepat. Terus apa lagi Pak? Langkah-langkah ya kan Pak? Nah, setelah melihat ilustrasi video, kita diskusi sudah mengenai tujuan. Artinya visi itu adalah tujuan yang harus kita capai, sama seperti visi sekolah. Visi sekolah itu tujuan supaya sekolah kita maju itu gimana? Makanya harus ada visi. Setelah itu kita masuk ke kalimat rumpang. Kalimat rumpang yang pertama sudah ada jawabannya ya. Kita menginginkan murid yang dari Bapak Ari Irawan memiliki karakter budi pekerti yang baik dan menghormati sesama teman, juga santun kepada guru. Dalam mengisi kalimat rumpang yang perlu kita ingat yaitu harus dengan panduan kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, dan terus dari Bapak Asrul Sani yaitu berakhlakul karimah, dan dari Ibu Zulfia Nawangsari kreatif karena Ibu seni ya, dan dari Bapak Adi Jumanto yaitu memiliki siswa yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Ibu Nindi mempunyai adab yang baik. Artinya kita menginginkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah dari Bapak Ari Irawan, yaitu individu yang unik dan memiliki ciri khas yang masing-masing. Benar ya Bapak ya? Murid itu banyak ciri khas masing-masing.
Terus dari Ibu Zulfia Nawangsari, yaitu memiliki bakat dan minat masing-masing, artinya berbeda ya Bu Nawang ya. Dan dari Ibu belum ya. Dari Ibu Munarni atau Bunda, seorang individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda ya Bunda ya. Artinya di sini saya pernah membaca dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana pendidik atau guru yaitu menuntun murid atau anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tidak ada paksaan, artinya anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tugasnya guru apa? Hanya menuntun dan mengarahkan, tidak memaksa anak. Kalimat rumpang yang kedua, di sekolah kita mengutamakan, yang pertama ada Bapak Asrul Sani, yang pertama disiplin dan sopan santun. Menurut Bapak Ibu sudah belum siswa-siswa itu disiplin dan sopan santun? Ada yang sudah, ada yang belum. Contoh disiplin sopan santun apa sih Bapak Ibu? Menyapa guru, salam, sapa, senyum. Nah, jadi masih ada yang belum ya Bapak Ibu. Ada yang pura-pura melipir karena itu malu atau karena nggak tahu ya Bu ya. Jadi tugas kita itu mengingatkan dan menuntun anak menjadi memiliki nilai disiplin dan sopan santun. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tidak ada pemaksaan, yang ada menuntun dan mendampingi. Artinya salah satu cara menuntun itu memerdekakan siswa. Tapi ingat, sesuai dengan kodrat dan zamannya. Terus ada Bapak Adi di sini, disiplin, kekeluargaan, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Itu biasanya diajarkan kepada wali kelas ya Bu, wali kelas, bahwa dalam suatu kelompok atau suatu kelas di situ, jika mengambil keputusan harus menggunakan musyawarah. Mari kita bersama-sama menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman atau fashion anak zaman sekarang. Terus kalimat rumpang yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada dari Ibu Nelly, belajar adalah kebutuhan mereka di masa depan. Ya, kalau murid itu sadar ya bahwa belajar itu adalah kebutuhan dia di masa depan. Saya tarik benang merahnya, yaitu murid di sekolah sadar betul bahwa belajar adalah cita-cita mereka, ya enggak Bu? Buat masa depan yang lebih baik. Terus kita masuk ke kalimat rumpang yang ke-6 atau terakhir ya Bapak Ibu. Kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa dari Bapak Ari Irawan sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu, mendidik siswa secara baik. Ingat Bapak Ari, tidak memaksa ya Bapak Ari, menuntun dan mengarahkan saja. Terus ada Ibu Nelly, perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri dan dimulai dari sekarang. Siap Bu? Siap. Jadi guru itu digugu dan ditiru. Kalau mau melakukan perubahan harus dari diri kita sendiri. Siap berubah Bapak Ibu? Siap. Saya yakin sudah paham semua. Dan kalau kita mau majuin sekolah, jangan dari gurunya saja, dari seluruh warga sekolahnya. Baik, dari ke-6 kalimat rumpang tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa visi sekolah itu berawal dari kalimat rumpang tadi. Dari kalimat rumpang tersebut harus sesuai dengan konteks lingkungan sekitar. Buah jeruk, buah mangga. Beli di pasar.
Jika ditanya cita-cita kita apa? Ingin mencerdaskan generasi bangsa. Benar atau enggak, Bu? Benar ya. Tujuan kita sebagai pendidik yaitu mencerdaskan generasi bangsa. Kita masuk ke visi sekolah. Ya. Menciptakan sekolah yang aman, tertib, asri dan diakui dan dipercaya masyarakat. Misi sekolah kita apa sih? Yang pertama, menciptakan situasi lingkungan sekolah yang aman, bersih dan sejuk. Ya, artinya sebelum ada visi kita harus melakukan tahapan atau langkah-langkahnya. Terus yang kedua, menciptakan situasi belajar yang kondusif. Ada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu apa sih, Bu? Gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas belajar murid, berbasis aset atau kekuatan. Prakarsa perubahan ini melibatkan inisiatif perubahan pemimpin dan pengikut serta merupakan bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Dari prakarsa perubahan ini ada pertanyaan lagi, Bu. Yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai warga sekolah untuk visi ini? Belum maksimal, tapi sudah mendekati ya, Bu Melia. Alhamdulillah. Terus Bapak Ari Irawan sudah sesuai ya, Pak ya. Terus ada Bapak Adi Jumanto, belum sepenuhnya tercapai. Dua ya, Bu ya. Bagaimana sikap kita sebagai warga sekolah untuk visi ini? Ada dari Ibu Nelly. Terus memberikan ide dan kolaborasi kepada warga sekolah untuk melakukan perubahan yang berpihak pada peserta didik. Ya, karena kurikulum Merdeka ini identiknya semua pembelajaran itu berpihak pada siswa atau peserta didik. Yang ketiga, apa inisiatif perubahan yang bisa dilakukan untuk mencapai visi bersama? Di sini ada Ibu Nelly, yaitu membuat visi yang sesuai dengan mempertimbangkan karakter peserta didik, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Setuju semua Bapak Ibu? Setuju semua. Di kelompok Dwi yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berwawasan global. Artinya unggul dalam prestasi itu berarti dalam bidang semua ya, Bu. Mau akademik dan non akademik. Terus berkarakter. Namanya berkarakter tadi ya, berbudi pekerti masuk. Terus sopan santun masuk, adab juga masuk ya. Dan berwawasan global. Artinya mampu IT, mampu non IT. Nah, pernyataan prakarsa perubahan, di mana dengan terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi dan berwawasan global melalui penerapan karakter profil pelajar Pancasila, maka akan terciptanya generasi yang tangguh sehingga murid dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Benar nggak, Bu? Breaking dulu. Permainan ini sangat menyenangkan dan akan melatih konsentrasi kita. Misalnya, setiap peserta harus menghitung. Akan tetapi ketika menginjak hitungan kelipatan 4, maka mengatakan dor. Itu 1, 2, 3, 5, 6, 7, dor. 8, 15, dor. 18, 19, dor. 21, 23, dor. 24. Tepuk tangan buat kita semua ya. Di sini adalah buat pertanyaan umum. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan aset potensi peluang untuk mengidentifikasi tujuan. Di sini kelompok kami
dilakukan sebagai langkah awal demi terwujudnya murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kelompok kami melakukan tindakan penyelidikannya, yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat tentang pentingnya menanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Ambil pelajaran, yaitu pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengemukakan kekuatan lewat kegiatan penyelidik. Di mana pertanyaan yang pertama kelompok kami buat, dari manakah sekolah mendapatkan rujukan untuk mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, berkarakter profil pelajar Pancasila dan berwawasan global. Tindakan yang kami lakukan yaitu mencari sekolah yang sudah berhasil mewujudkan murid yang unggul, berkarakter dan berwawasan global. Benar ya Bu ya? Kalau kita ingin menggunakan visi tersebut, cari sekolah mana yang sudah berhasil menerapkannya. Ada gali mimpi, di mana diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Nah, gali mimpi ini pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda jika tercapainya murid yang unggul dalam prestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berwawasan global. Tindakan yang kami lakukan yaitu membuat narasi tentang proses terjadinya murid yang unggul, berkarakter dan berwawasan global pada buku prestasi sekolah. Ternyata Bapak Ibu selama ini kita banyak keliru bahwa siswa yang mendapat kejuaraan itu hanya mendapat piagam dan piala. Ternyata di sekolah kita harus ada buku prestasi sekolah. Jabarkan rencana. Pertanyaan atau tahap ini diharapkan untuk membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan. Di sini pertanyaannya, apa langkah yang paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan? Terus tindakannya membuat capaian yang realistis untuk setiap bulannya. Yang terakhir ada atur dan eksekusi. Pada tahapan ini dapat menentukan siapa yang berperan dan mengambil keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan. Di sini pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan visi ini? Tindakan yang kami lakukan yaitu melibatkan seluruh warga sekolah dalam menyusun program kerja dan kepanitiaan yang mendorong kolaborasi. Terus yang terakhir, aset visi. Siapa aja sih yang penyusun visi atau berkolaborasi dengan siapa? Yang pertama pastinya kita semua ya Bu, guru dan tenaga pendidik. Kemudian ada guru tamu. Guru tamu itu tadi ya Bu ya, yang sudah berhasil melakukan visi. Terus ada siswa dan murid. Tanpa siswa dan murid kita tidak bisa apa-apa ya Bu ya. Terus wali murid atau masyarakat. Dan tidak lupa dengan kepala sekolah. Boleh Bapak Ibu berdiri. Kita ice breaking dulu.
Terima kasih atas waktu yang diberikan dari paparan diskusi yang telah disampaikan di 2015. Kita sebagai pendidik tentunya mengharapkan nanti dalam pembelajaran untuk pembelajaran yang menyenangkan, ya, menggunakan metode pembelajaran lewat video dan paparan-paparan yang lain yang membuat siswa-siswi kita itu menjadi lebih happy, lebih senang. Akan tetapi materi yang kita berikan itu tetap sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Dua-duanya sudah mewakili hari ini ya. Yang pertama tadi terkait bagaimana menentukan visi di sekolah, itu benar banget Ibu. Jadi di sini udah bisa merepresentasikan bagaimana bahwasanya saat kita menciptakan atau membuat visi di sekolah ataupun prakarsa perubahan. Dari Bapak Adi juga tadi alhamdulillah beliau mengambil dari tahapannya ya Pak, bagaimana terutama kita seorang guru ini seperti artis sebenarnya ya Pak, public speaker. Jadi bagaimana para peserta didik melihat kita dan semua harus keterkaitan dan bermakna, pembelajaran bermakna ya Pak. Terima kasih Pak Adi, jadi dia banyak banget nih pendapatnya. Tepuk tangan buat kita semua. Saya mau kasih pantun terakhir sebelum kita closing. Ini pantunnya baru saya karang barusan. Kalau saya kasih pantun kan tadi ada cakep sama seo. Sekarang karena saya guru bahasa Inggris, actually dari Mitsu ada beautiful sama pretty, tapi kan susah tuh lidahnya ngomong beautiful sama. Jadi saya bilang pretty, pakai istilah bahasa Indonesia ya. Pret, yang pret tapi ya pretty. Pretty ya, pretty. Oke, salah. 1, 2, 3. Bermain bola di pagi hari. Pretty. Harus kuat, hai para sobat. Ready. Alangkah indah sekolah ini. Ready. Ditambah semangat para guru hebat. Ready. Akhirnya cuma satu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita mendapatkan ibrah atau pesan-pesan yang baik dari calon guru penggerak kita, Bu Dwi Derendra. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat para peserta didik yang sudah menonton, mudah-mudahan mendapatkan manfaat ya Nak. Terus mungkin kedepannya semoga bisa saling berkolaborasi, saling mendukung supaya calon guru penggeraknya dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Amin. Sekali lagi saya mohon maaf selaku moderator dan pembawa acara, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum